Mari kita belajar tentang upah Gehazi atau hukuman yang setimpal buat Gehazi yang berperan sebagai pihak ketiga atau otak segala kejahatan untuk mencari keuntungan sendiri. Pertama, Gehazi selalu berusaha untuk memahami situasi apa yang terbaik dari tuannya, yaitu Elisa, untuk mendapatkan keuntungan dari status tuannya sebagai seorang nabi yang banyak melakukan mukjizat dan statusnya sebagai bujang tuannya. Kedua, ketika kesempatan itu datang, tentu saja Gehazi tidak akan pernah melepaskan kesempatan itu, karena dia dengan jelas melihat bagaimana tuannya Elisa sudah menyembuhkan Naaman, dan dia tahu kalau Naaman habis disembuhkan dari penyakitnya pasti akan memberi dengan senang hati. Apalagi dia melihat Naaman memberikan persembahan itu kepada Elisa, tetapi persembahan itu sudah ditolak oleh Elisa. Secara otomatis kedua bola matanya Gehazi langsung penuh dengan huruf S. Artinya di bola matanya itu hanya ada uang, harta, kekayaan, timbulan niat jahatnya. Ketika Gehazi memulai aksi jahatnya dan berpikir untuk mengejar Naaman yang lagi berangkat pergi tanpa sepengetahuan Nabi Elisa, karena dia tidak mau kehilangan persembahan itu. Keempat, bahkan berani berkata demi Tuhan yang hidup. Artinya dia Gehazi melakukan kejahatannya tanpa takut akan Tuhan sedikit pun, bahkan menutupi kejahatannya dengan nama Tuhan. Sok rohani banget dan ingin tampil rohani. Kelima, setelah bertemu Naaman tanpa merasa berdosa, dia dengan lancarnya berbohong dan berkata, "Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan." Padahal Elisa tidak mengatakan apa-apa dan dia pergi secara diam-diam, karena dia yakin hanya dengan modus sebut nama Elisa dia akan memperoleh persembahan itu. Dan dengan modus statusnya sebagai bujangnya Elisa, Naaman pasti percaya. Jadi, saudara ingat, Elisa adalah Elisa, Gehazi adalah Gehazi. Adalah dua orang yang berbeda dan sifat perbuatannya juga berbeda. Maka, jangan gampang tertipu. Itulah kadang menjadi sebuah kesempatan buat pihak ketiga seperti Gehazi mengambil kesempatan untuk menipu atau melakukan aksi jahatnya, melancarkan kejahatannya. Oleh sebab itu berhati-hatilah, jangan suka membaurkan dua orang yang berbeda itu hanya karena kedekatannya dan kalian menganggap itu adalah sama. Yang keenam, cara Gehazi menipu Naaman dengan menciptakan sebuah skenario palsu atau cerita palsu atau alasan palsu dari Gehazi supaya mendapatkan persembahan beserta jumlahnya dari persembahan itu dari Naaman dengan mengatakan bahwa datang dua orang muda dari pekunan Efraim dari antara nabi. Supaya kelihatan lebih meyakinkan dan untuk melancarkan kejahatannya, Gehazi juga melibatkan banyak pihak lain dari cerita palsunya itu, yaitu rombongan nabi, yaitu rombongan yang dipakai Tuhan juga. Akhirnya Gehazi berhasil menipu persembahan dari Naaman lebih dari yang ditargetkan oleh Gehazi. Ketujuh, Gehazi mengira aksinya sudah berhasil, perbuatan jahatnya itu sudah berhasil, dan menyimpan hasil tipuannya di rumahnya, dan kembali tampil ke depan tuannya Elisa, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Makanya ketika tuannya bertanya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak kemana-mana." Dia masih dengan muka tak berdosa menjawab Elisa sepertinya tidak terjadi dan menganggap kejahatan yang dia lakukan itu tidak ada yang mengetahuinya. Yang kedelapan, tetapi Gehazi lupa dengan kemahatauan Allah, lupa dengan keadilan Allah, lupa dengan murka Allah, dan lupa dengan penghukuman yang setimpal dari Allah. Maka akibat dari perbuatannya, dan meskipun dia memperoleh apa yang dia mau, memperoleh apa yang dia inginkan, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepada Gehazi dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, jika hari ini di sekitarmu muncul Gehazi-Gehazi, mari kita berdoa supaya setiap sakit penyakit kita, kesialan kita, apapun yang tidak baik pada kita menjadi milik mereka dan menjadi milik anak cucu mereka turun-temurun sampai mereka dan seisi keluarganya dan segala harta kekayaannya, kejayaannya dibinasakan dan dilenyapkan dari muka bumi ini, sehingga setiap rencana kejahatan mereka menimpa kepada keluarga mereka sendiri, kepada kepala mereka sendiri, dan Tuhan ubah menjadi kebaikan di pihak kita. Itulah kutuk maut akan menjadi upah mereka yang berperan sebagai otak kejahatan seperti Gehazi, yang hatinya penuh kejahatan, yang berpura-pura baik, yang penuh niat jahat, yang suka memfitnah dan suka mencuri, suka menipu dan segala akar kejahatan lainnya, sampai mereka dan apapun yang mereka miliki dan mereka banggakan dibinasakan dan dipunahkan dari muka bumi ini oleh Tuhan
Dan api murka Tuhan yang menyala-nyala itu akan menghanguskan mereka. Sehingga di sekitar kita hanya ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mereka yang berniat jahat akan Tuhan lenyapkan dari sekitar kita. Amin. Sebab betapa besar dan dahsyatnya Allah kita, perbuatannya ajaib dan luar biasa. Dan Dia akan membela kita daripada yang jahat. Amin. Haleluya.